Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah sholat duhur sejenak marilah kita mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini pada surat Asy-Syu'ara ayat 214, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Di dalam kitab Ar-Risalah, Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan Allah yang maha terpuji mengkhususkan peringatan itu kepada kaum dan karib kerabat Nabi Muhammad yang terdekat. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan peringatan itu kepada makhluk sesudah mereka. Dalam sebagian riwayat Rasulullah bersabda, Ya Bani Abdi Manaf, innallaha ba'athani an angdir ashirati al-aqrabin wa antum ashirati al-aqrabun. Wahai Bani Abdi Manaf, sesungguhnya Allah telah mengutusku agar aku memberi peringatan terhadap keluargaku yang terdekat, sedangkan kalian adalah karib kerabatku yang terdekat. Ayat ini adalah ayat yang kalau dalam sejarah dakwah Rasulullah menempati posisi ketiga, bahwasanya Rasulullah setelah beliau itu menjadi seorang Rasul, oleh Allah diangkat sebagai utusannya. Nabi itu mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Itu berjalan selama 3 tahun. Pada masa itu Abu Bakar masuk Islam, Utsman bin Affan masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam, Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Lalu setelah 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, Allah menurunkan perintah kepada Nabi sebagaimana dalam surat Al-Hijr, Fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Hei Muhammad, sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maka Rasulullah memanggil sekian banyak orang di satu gunung. Nabi mengikrarkan dirinya sebagai Rasulullah dan beliau mengajak secara terbuka, dakwah secara terbuka dimulai. Pada saat itu yang paling keras menentang adalah paman beliau sendiri, yakni Abu Lahab. Karena saking kerasnya Abu Lahab pada saat itu menentang Rasulullah, Allah kemudian menurunkan surat Al-Lahab, Tabbat yada abi lahabi wa tab, sampai seterusnya. Kemudian setelah dakwah secara terbuka itu, Allah kemudian menurunkan ayat yang kita bahas ini. Wa angdir ashiratakal aqrabin. Hei Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga dekatmu. Dakwah secara terbuka, tapi dimulai dari kerabat-kerabatnya terlebih dahulu. Maka Rasulullah mengumpulkan keluarga dekat beliau,
paman-paman beliau yang statusnya sebagai pemimpin di Mekah, keluarga besar beliau dikumpulkan semuanya, karena memang perintah Allah ashirotaka al-akrobin, kerabat yang terdekat. Lalu pada saat inilah Abu Lahab itu semakin marah kepada Rasulullah. Bahkan Abu Lahab itu dia memerintahkan orang untuk menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itulah akhirnya paman beliau yang bernama Abu Thalib mengikrarkan untuk menjadi pelindung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ungkapan daripada Abu Thalib yang terkenal itu, wallahi lanam anannahu ma bakina, selama aku masih hidup aku akan mencegah Abu Lahab, aku akan melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru dakwah secara terbuka dan seterusnya dan seterusnya. Maka ayat ini adalah ayat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dalam rangka, hei Muhammad, kamu dakwahlah secara terang-terangan dan berikanlah peringatan kepada kerabat dekatmu, kepada keluargamu. Maka seyogyanya berdasarkan ayat ini kita juga seperti itu. Sebagaimana yang disampaikan Imam Asy-Syafi'i, Allah kemudian memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberi peringatan kepada keluarga dekatnya. Setelah itu baru kepada orang di luar keluarga dekat. Maksudnya bagaimana? Prioritas kita mengajak kebaikan, mengajak untuk selamat di dunia dan di akhirat itu hendaknya pertama kita tujukan kepada keluarga dekat kita. Jangan sampai ketika di luar kita senantiasa ngomong hal-hal yang bersifat akhirat, mengajak kebaikan, tapi keluarganya sendiri malah tidak dihiraukan. Padahal kalau di dalam Al-Quran ayat yang lain Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena keluarga itu adalah tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita. Karena keluarga adalah sebuah amanah yang telah diberikan Allah kepada kita. Maka itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'yatihi. Kalian semuanya itu seperti penggembala dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian gembalakan. Artinya amanah-amanah yang telah diberikan Allah kepada kita nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Maka yang prioritas sebetulnya ketika kita menyampaikan kebaikan, mengajak kebaikan dan berusaha untuk bagaimana menjadi baik di sisi Allah, dakwah kita pertama kepada keluarga dekat kita. Baru setelah itu beres, baru setelah itu selesai, diarahkan kepada orang di luar itu. Karena itu yang diterapkan Allah kepada Rasulullah dalam dakwahnya. Artinya Rasulullah ketika beliau dakwah kepada orang-orang di Madinah, orang-orang di luar daripada Mekah, keluarganya itu sudah beres. Jadi keluarganya itu sudah beres. Makanya hendaknya ini menjadi ayat yang memotivasi kita untuk semakin berusaha menjadikan keluarga dekat kita orang-orang yang baik, baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun di manusia yang lain. Semoga ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita semuanya untuk bisa mengarahkan diri kita dan keluarga kita semuanya untuk selamat di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Demikian yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.